Halo kawan-kawan semuanya, masih bersama saya Laksana Budi Prasetyo di IMS 2022. Kali ini saya lagi ada di boothnya Yamaha. Dan sekarang yang di depan saya adalah Yamaha R25 terbaru 2022 Special Livery 60 tahun MotoGP. Ini dia. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan desain dari R25 terbaru ini. Jadi warna yang digunakan ini spesial ya, liverynya. Ini dia kawan-kawan. Nah, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk visornya atau windscreennya ini menggunakan warna smoke, jadi gelap. Kemudian untuk spionnya dia posisinya agak ke atas naik, menggunakan warna full hitam. Terdapat total 4 baut di sini. Kanan ada 2, kiri ada 2 kawan-kawan. Kemudian di bagian bodi depannya ini putih, ada pemanis kuning di bagian tengah. Kuning, kemudian sampingnya hitam. Kemudian di bagian sampingnya lagi hitam, dia strip seperti ini. Kemudian di bagian tengah terdapat ram air ya, ini dia. Ram airnya kalau di R15 ini digunakan untuk headlamp ya, proyektor, tapi di R25 dia benar-benar ram air. Menggunakan bahan plastik kasar di bagian tengah. Headlampnya sudah LED, terpisah antara sisi kanan dan sisi kirinya. Ada total 4 sekat, kiri 2 sekat dan kanan 4 sekat. Kemudian di bagian kaki-kaki depannya suspensi sudah menggunakan USD atau upside down di sini dengan tabung shock berwarna emas. Ini dia. Kemudian fendernya menggunakan warna merah dan sudah ABS tentunya. Dan bicara soal harga, ini dibanderol di 70.060.000 ya untuk OTR Jakarta kawan-kawan. Harga bisa berubah sewaktu-waktu, yang jelas di 70 jutaan untuk livery yang spesial ini. Kemudian di bagian velgnya ini menggunakan warna emas atau gold. Ini dia dengan desain velg berbentuk Y. Kemudian untuk bannya menggunakan IRC dengan ukuran 110/70, ringnya 17 kawan-kawan. Nah, kita akan beralih ke sisi sebelah kanan untuk melihat bagian pengeremannya. Ini dia. Untuk bagian pengereman, disc yang digunakan belum tipe wave, jadi masih standar ya, tidak terdapat lekukan-lekukan. Kemudian di bagian tengah di sini terdapat untuk grid-grid dan sensor ABS-nya. Kaliper menggunakan 2 piston di sini, warnanya hitam. Untuk penampakannya dari bagian kaki-kaki, kekar ya, berotot, kekar, dan sangat padat tentunya. Kemudian untuk bodi di bagian sampingnya ini full putih. Saya akan beralih ke sisi sebelah kiri saja yang agak legaan nih kawan-kawan. Sebelah kanan agak sempit ya space-nya. Di sisi sebelah kiri seperti ini, untuk bodinya dia full putih. Putihnya ini glossy, yang digunakan warnanya bukan doff. Nah, menurut saya yang kurang dari R25 ini di bagian sennya. Oke lah, di R15 masih menggunakan bohlam biasa sama seperti di R25. Namun di R25 ini sennya yang digunakan ini sen Yamaha Fiction generasi pertama. Ini modelnya seperti ini kawan-kawan. Jadi modelnya seperti yang digunakan di XXR. Oke lah, kalau di XXR kan modelnya klasik ya, masih menggunakan sen klasik nggak masalah. Tapi ini kan sport ya, sport 250 cc yang mungkin lebih baik dirubah menggunakan yang model R15 seperti ini, lebih sporty kesannya. Dia model keluar masih bohlam. Kemudian di bagian atas terdapat R25 berwarna hitam. Kemudian ada beberapa strip atau garis juga hitam. Kemudian ada merah juga di sini, strip-strip seperti ini. Terdapat tulisan Yamaha warna putih. Kemudian untuk bagian undercowl ini full putih semua. Putihnya ini glossy. Kemudian ada plastik kasar di bagian tengah, hitam doff, ada tekstur bintik-bintik. Kemudian di bagian tengah ini juga terdapat lubang. Ini dia untuk pendinginan. Kemudian di bagian belakangnya lagi ada stripping yang nyambung dia garisnya seperti ini. Kemudian untuk bagian sampingnya, nah ini dia sampingnya, dia hitam doff ya, berbahan plastik kasar. Terdapat motif-motif di bagian permukaannya. Kemudian di bagian sasisnya ini menggunakan model tralis ya, besar tentunya. Nah, di bagian mesinnya ini menggunakan mesin injeksi 250 cc dual silinder paralel atau sejajar. Kapasitas oli mesin di 2,4 literan kalau nggak salah nih totalnya. Kemudian mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear kawan-kawan. Nah, untuk di bagian perpindahan gearnya dia seperti ini modelnya, model congkelan tentunya. Kemudian di bagian step depannya menggunakan model pegas, sedangkan di bagian belakang dia menggunakan model klik-klikan seperti ini kawan-kawan.
Kemudian untuk bagian suspensi menggunakan monoshock, namun di sini yang digunakan belum model Prolink ya suspensinya, dengan per berwarna kuning. Kemudian untuk armnya sendiri menggunakan model banana full hitam, terdapat cover rantai juga di sini. Tapi di bagian tengah tidak terdapat hager, melainkan dia ada seperti plastik kasar di bagian tengah, namun bukan model hager dia. Kemudian untuk bagian gear set mata belakang menggunakan 43, dan untuk bannya sendiri belakangnya menggunakan ukuran 140. Ini dia per 70 ring 17 merek IRC kawan-kawan. Velgnya full emas tentunya yang digunakan. Nah, kita akan beralih ke sisi sebelah kanan ya. Nah, di bagian pengereman ini dia untuk pengereman belakang, disc brake belum tipe wave, sudah ABS, jadi ABS depan belakang. Kaliper yang digunakan di sini hanya satu piston saja, kawan-kawan. Untuk penampakan fullnya dari bagian kaki-kaki seperti ini. Armnya ini dia full hitam, besar ukurannya tentunya karena model banana. Knalpotnya ini simple tampilannya, jadi dia naik ke atas tapi pendek, tidak terlalu panjang. Ada end cap warna silver di bagian ujung, full hitam di bagian knalpot hingga ke bagian leherannya. Kemudian di sini juga terdapat cover ya, dia cover plastik. Dan untuk bagian mesinnya dari sisi sebelah kanan kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi ada tulisan Yamaha yang diukir ke dalam seperti ini. Nah, ini dia. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Nah, untuk tangkinya sendiri di sini dapat menampung sebanyak 14 liter, cukup besar. Namun untuk tangkinya sendiri dia dibalut dengan cover atau kondom di bagian luarnya, jadi nggak langsung besi kawan-kawan. Ada covernya, warnanya full putih, ada striping merah seperti ini di bagian depan, merah, kemudian garis hitam, ada tulisan 60 tahun World GP Anniversary Yamaha. Kemudian di bagian samping ini khas R series ya, ada beberapa lubang. Kemudian logonya menggunakan warna emas di sini, jadi bukan chrome, karena memang untuk stripping yang satu ini atau livery satu ini spesial. Kemudian untuk speedometernya di sini sudah full digital dengan bentuk kotak memanjang. Terdapat beberapa indikator, di sebelah kiri ada netral, sen sebelah kiri, kemudian mid injeksi, di sebelah kanan ada sen kanan, lampu jarak jauh, kemudian ada ABS, ada logo Yamaha juga di sini. Dan untuk bagian luarnya dia bentuknya seperti ini, kanan dan kirinya melengkung, bawahnya lurus. Kemudian terdapat dua tombol di sini, select dan reset, yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Kemudian di bagian keamanan masih kunci kode manual, belum smart key. Dan di bagian segitiga atasnya ini khas R series nih, ada lubang-lubangnya seperti ini, tampak terlihat kekar dan padat, besar di bagian atasnya. Kemudian untuk bagian stang menggunakan under yoke di sini kawan-kawan, jadi posisinya jelas nungging ya, karena under yoke. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri ada dimmer, kemudian lampu jarak jauh dan jarak pendek, ada klakson dan ada sen. Di sebelah kanan ada hazard. Kemudian untuk starternya menjadi satu dengan engine cut off di sini. Oke, kita mundur lagi ke bagian tangkinya, bagian joknya. Untuk bagian joknya ini saya rasa cukup empuk ya, untuk sekelas motorsport ini cukup empuk sih. Biasanya motorsport itu rata-rata joknya keras, ini tebal tapi empuk kawan-kawan. Ini dia. Bagian belakang juga cukup panjang. Ini dia, panjang juga lebar, karena bodi belakangnya juga lebar di sini. Untuk tengahnya menggunakan bahan plastik kasar hitam doff, kemudian bodi sampingnya full putih, polos di bagian bawah, bagian atasnya terdapat striping merah dan hitam, ada tulisan World GP 60 tahun Anniversary. Ini dia. Jadi memang di bagian dek bawahnya sini atau bodi belakang hingga ke stop lampnya ini plastik kasar semua kawan-kawan. Sayang sekali ya. Seperti yang kita tahu, plastik kasar itu biasanya nggak bisa bertahan lama. Dia hitamnya lama-lama akan berubah menjadi abu-abu. Itu sih minusnya. Kemudian stop lampnya di sini sudah LED tentunya. Nah, saya memang paling suka jujur dengan tampilan stop lamp R15. Dia modelnya lancip seperti ini, sporty banget kawan-kawan. Seperti hidung hiu ya, mulut hiu ya di bagian depannya. Ini lancip banget, keren sih. Ada logo Yamaha juga di bagian ujung, warnanya emas. Kemudian di bagian fendernya dia panjang ke belakang menggunakan model gantung. Kemudian di sini juga terdapat lampu plat nomor yang nongol keluar. Kemudian ada mata kucing. Kemudian di bagian kanan dan kirinya ada sen di sini. Nah, ini dia yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi sennya ini menggunakan Fiction Gen pertama. Ini jadul banget nih sennya. Sayang sekali ya.
Beda sama R15 nya yang sennya justru lebih baru. R25 modelnya masih lama. Penampakannya full dari bagian belakang seperti ini kawan-kawan. Belakangnya seperti ini, kemudian tengahnya, tangkinya. Nah, kita akan beralih ke sisi sebelah kanan. Dari sisi sebelah kanan seperti ini, sebelah kanan, kaki-kakinya. Kemudian saya akan perlihatkan dari bagian depannya. Nah, untuk bagian depannya seperti ini. Yamaha R25 terbaru 2022, special livery 60 tahun MotoGP ya. Ini dia kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Karena masih banyak yang perlu saya bahas di IMS 2022 ini. Jadi mungkin cukup sekian. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.